Halo guys, kembali lagi bersama Wiska Radio, bersama saya Visa Armiaza. Nah, ada pepatah itu mengatakan kerjalah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, berhubung itu, kita kedatangan tamu nih dari jauh, yaitu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, bukan dari Cina, yaitu ada Kak Federico Aldi. Halo. Halo, tangan dulu dong. Oke, boleh berkenalan dulu Kak buat Sobat Wiska Radio. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Federico Makatita, biasa dipanggil Aldi. Kalau nama lengkap panjang ya, Federico Alejandro Aldi Makatita. Oh, panjang. Di naskah bisa itu aja. Iya. Oke, panggilannya Kak Aldi ya berarti ya. Ya, Nah, kakak ini udah lulus alumni SMK Wisda Karya itu tahun berapa? 2019. 2019 Ya. Dulu jurusan apa? Dulu teknik pemesinan, Teknik mesin. TP5 dulu. Sekarang kuliah ya? Iya, Kuliah di mana? kuliah di Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Matematika. Oh, udah Nusa Tenggara Timur ya? Bro? Iya. Oh, berarti masih deket lah sama rumah Kak Aldi. Iya, dekat sekali, satu kota. Tiga jadi kaum kos. Dulu waktu di sini ngekos apa dulu? Dulu di sini ngekos. Oh, Kos jadi sama. sudah ngerasain lah. Iya. Kos itu gimana, gitu kan? Iya. Lalu untuk dari Kupang ke Kudus ini dalam rangka apa nih Kak? Saya kesini mau ambil ijazah sebenarnya. Ijazah SMK? Iya, ijazah Oh. SMK belum diambil waktu itu kan. Jadi datang ambil. Untuk perjalanannya dari NTT ke Jawa Tengah ini, boleh diceritain? Ya kalau dari Kupang saya booking pesawat ke turunnya di Surabaya. Terus dari Surabaya saya naik bus ke sini. Ya sampainya kemarin subuh jam 1 dini hari. Jadi ya lumayan panjang perjalanan sehari. Kan juga habis Pulau Jawa ke Pulau Bali baru NTB yang apa ya, yang dari NTT gunung apa ya, Gunung Rinjani NTB ada juga. NTB ya tidak tahu NTB ya bukan? saya. Iya. Ya itu ya lumayan terkenal lah di Indonesia dan juga bagus juga memang. Nah, untuk bisa ceritain nggak histori gimana kali sewaktu sekolah di SMK ceritanya tuh kayak gimana histori itu? Iya, kalau dulu ya saya di sini awalnya tuh saya dapat beasiswa. Ceritanya tuh waktu saya SMP kelas 9 itu kan ada setelah selesai UN, saya ditelepon sama bagian kurikulum SMP yang ada beasiswa. Saya coba datang ke sekolah. Setelah itu saya ikutin semuanya, syaratnya saya lengkapi administrasi, berkas-berkasnya, kemudian diseleksi. Setelah seleksi saya masuk ke bagian wawancara. Jadi wawancaranya itu waktu itu di hotel di Kupang, Hotel Sotis namanya. Jadi waktu itu diwawancarai sama guru-guru Wiskar. Itu ada Pak Darmanto, iya, sama Pak Ali. Terus ada juga, jadi dari beasiswanya itu ada 2 sekolah, SMK Wisda Karya sama Raden Marsai. Nah, jadi datang kemudian diseleksi, bukan cuma Kupang ya, ada Flores, ada Irian, ada Ambon juga. Jadi pokoknya wilayah-wilayah Indonesia Timur gitu. Nah, totalnya semua itu ada 20 siswa yang terpilih di SMK Wisda Karya itu apa? Gabung itu sama terus. Jadi dari situ semuanya ditanggung, tiket pesawat, kemudian biaya bulanan dari tempat tinggal, kemudian pokoknya biaya buku yang pokoknya di sini kan ada biaya apa saja di Wiskar itu semuanya ditanggung. Termasuk uang jajan dan lain-lain? Iya, uang jajan ditanggung. ditanggung. Berarti benar-benar Full. no
Iya, 0 rupiah. Jadi istilahnya tinggal datang bawa badan kemudian siap untuk belajar gitu aja. Terus Nah, sampai waktu itu emang milih ke SMK Sudakara Kudus atau bagaimana? iya, saya emang milihnya ke SMK Sudakara Kudus. Kan ada jurusan yang ditawarkan tuh pelayaran, nautika teknika sama TP mesin. Saya ambilnya TP. Nah, untuk kan kakak kan ditawarin dari sekolah SMP, kurikulum SMP kan. Nah, itu tuh apakah itu hanya kakak sendiri yang ada di sini atau barangkali kakak kenal yang dari Kupang juga yang sekolah di SMK Sudakara Kudus? Iya, jadi yang di Kupang tuh kalau kemarin tes itu banyak ya, lumayan dari sekolah-sekolah di Kota Kupang yang didatangi oleh pihak BMI. Mereka kan bersurat ke sekolah-sekolah untuk ada nggak yang mau ambil beasiswa ini. Kemudian waktu datang itu ya lumayan banyak karena pakai aula kan, kemudian diseleksi semuanya. Nah dari Kupang itu yang lolos ada 4 orang. Nah kemudian yang bertahan itu tiga. Nah, yang bertahan hingga selesai di sini itu ada 3 orang, yang 2-nya itu udah masing-masing udah di karirnya ya. Saya ada melaut kan. Oh, berarti yang kakak berarti teknik mesin sendiri. Iya, teknik mesin Yang sendiri. duanya ke pelayaran. pelayaran. Aldi kan dulu kan sering nih ikut lomba bahasa Inggris dan lain-lain, debate atau pidato. Nah, itu bagaimana Pak? Pengalaman saat lomba tersebut, saat latihan dan lain-lain. Oke. Jadi kalau bahasa Inggris sendiri emang udah pernah punya pengalaman ya, waktu SMP pernah sekali ikut pidato. Kemudian ke sini tuh saya mikirnya gini, di sini tuh kan kita datang sendiri, udah dapat kesempatan kayak gini, jadi kesempatan untuk explore segala macam yang ada di sini kan. Nah, Kayak istilahnya sekalian. jadi sekalian basah gitu istilahnya. Jadi itu ngikut lomba waktu itu waktu masuk pertama kali itu ada bagian selebaran. Nah di situ tuh ada daftar ekstra yang mau diikuti. Ekstra. Nah, daftar ekstra. Nah saya nyentangnya kan ICC. Nah, English Conversation Club kita waktu itu saya langsung didatangi Pak Thomas sama Pak Saiful Arif. Oh, Pak Thomas sama Pak Saiful. Waktu saya masih kelas 10. Nah, jadi masuk kemudian ikuti prosesnya. Setiap ada lomba saya ikut. Pertama kali lomba yang saya ikut itu action. Nah, itu waktu itu di Semarang dan latihannya ya lumayan lah. Kita kan namanya untuk mau lomba kan. Apalagi kan baru awal-awal juga. Iya, baru awal-awal. Itu juga offline kan? Iya, offline lombanya. Jadi Jadi sama online beda sih kan. iya, Kan lebih gimana ya? lebih dirasakan Ada adrenalinnya. kayak Daripada situasinya tuh kayak lebih menantang istilahnya kalau offline. Terus waktu itu kan juga istilahnya baru awal-awal, baru dipoles lah istilahnya. Jadi tentunya kemampuan saya juga waktu itu kan belum seberapa istilahnya. Nah, jadi belajar sama-sama sama Pak Thomas, sama Bu Putri juga, sama Pak Saiful Arif. Pokoknya kita sama-sama dan akhirnya ikut lombanya gitu. Terus ya nggak langsung menang memang. Iya. Ada sekitar 7 kali saya ikut lomba. Saya kalah terus itu. Kalahnya tuh lost streak itu loh. Langsung lost streak. Langsung 7 kali kalah gitu. Setiap kali lomba yang saya ikuti itu selalu kalah. Sampai lomba ke-8 yang saya ambil debate di Semasa Euforia di Kudus dan Pati. Nah, itu yang saya langsung bawa pulang juara 1, juara pertama. Ya, apalagi kita yang ya istilahnya kan kadang kan ada yang kayak mandang pada SMK. Iya, banyak SMK. Mungkin kalau akademik mereka itu praktek. Dan
Nyatanya kita juga bisa menang, Pak. Tepuk dulu dong. Keren sekali. Dan juga dari kisah Aldi tadi kita bisa lihat guys, kalau kita udah datang jauh-jauh nih, kan banyaknya sekarang remaja-remaja sekarang yang kuliah lah, sekolah jauh-jauh, mereka di sana aja ya biasa aja gitu, mungkin ya karena mereka nggak mau atau bagaimana, tapi kalau setidaknya ada kesempatan, apa nggak kita ambil aja ya, sekalian explore juga, pengalaman juga, ikut lomba, kalau biar bisa masa tua, ya insya Allah sukses lah. Ya, amin. Kita ada cerita yang bisa diceritain dong. Oh lomba ini, oh iya pernah ikut gini gitu, walaupun cuma embel-embel, tapi kan kita nyatanya juga pernah, apalagi lombanya offline. Kan sekarang kebanyakan lomba kan online. Iya. Kebanyakan. Terus juga tadi bilang kalau tidak langsung memenangkan lomba tersebut butuh 7 kali, itu proses yang lama sekali. Apalagi banyak orang yang sekarang kalau udah kalah, ngapain lah ikut lagi, gak usah lah. Tapi Kak Aldi ini bisa bagaimana untuk caranya untuk bertahan intinya. Nah, untuk pengalaman lombanya maksudnya waktu dalam latihan itu dan lombanya itu bisa diceritain nggak susahnya apa atau kesannya apa aja? Ya, jadi waktu awalnya itu kan dari action yang paling awal itu benar-benar yang digembleng yang baru untuk saya. Nah, beda dengan meskipun saya dulu waktu SMP itu sudah punya pengalaman di speech ya untuk lomba, namun berbeda dengan yang tingkat di Semarang, kan action itu kan provinsi kan. Iya. Nah, jadi waktu latihannya itu tentunya lebih banyak, jadi setiap kali keluar dari kelas itu pasti sebelum pulang pasti yuk latihan dulu, yuk latihan kemudian. Berarti dulu nggak apa-apa kayak ada dispen gitu? Iya, menyesuaikan. Oh. Gitu. Jadi kalau dispen sih saya jarang ambil dispen. Waktu awal-awal. Nah, waktu kelas 10, kalau kelas 11 12 ceritanya lain ya. Jadi kalau setelah selesai pulang sekolah atau waktu istirahat itu latihan. Nah, biasanya karena kalau kita latihannya udah sore itu selesainya tuh bisa sampai kayak tengah malam gitu, sampai jam 1 jam berikutnya. Pernah yang waktu itu lomba di Dinus, lomba Dinus Fest. Nah, waktu itu ada persiapan untuk mading kan ada speech, ada storytelling, ada majalah dinding juga. Nah, itu kita benar-benar keluarin semua persiapannya itu sampai pagi itu, benar-benar yang maksimal. Dan saat itu juga kami bersyukur ya bahwa SMK Wisuda Karya Kudus bisa membawa pulang piala. Istilahnya kalau kita ke SMK Wisuda Karya, saya tidak tahu kalau sekarang ya, karena kan sebatas pandemi. Karena ada potongan di tahun 2020 itu kan, mulai dari situ kan kita udah agak susah untuk masuk ke dalam kompetisi karena terbatas pandemi itu juga. Nah, pokoknya sepengalaman saya dulu, kita kalau ke Semarang itu pandangan dari peserta lain itu udah beda. Gitu. Karena gini. Awalnya itu storytelling kita, ini yang subjektif ya menurut pengalaman saya. Jadi kita kan juara 1 waktu itu dari storytelling sama KJFD dari TI waktu itu. Tahun depannya kita ke sana, mereka yang lain begitu ada yang juara 1 Nah, jadi kayak udah mentalnya udah jatuh duluan. Oh, istilahnya kita yang dari gitu. Iya, dihafalin. Jadi kita yang dari SMK diperhitungkan sedemikian rupa oleh anak-anak SMA gitu. Jadi di mana kita ini meskipun kita SMK meskipun kita SMK tapi kita tuh menjadi suatu saingan yang amat diperhitungkan ya, dalam tanda kutip ya, ditakutkan seperti itu. Jadi bukan berarti kita SMK jadi kita harus kalah bersaing gitu ya, bisa dipandang sebelah mata gitu. Jadi SMK Wisuda Karya Kudus memang kalau ada lomba ya sekolah emang mensupport banget sih, maksimal 100%.
Dan memang walaupun ya memang lomba yang tidak selalu menang, tapi kan butuh tidak hanya sekali lomba untuk meraih sebuah prestasi. Jadi hanya ada proses diciptakan tadi ya. Nah, untuk pengalaman yang paling berkesan sekali waktu latihan, maksudnya latihannya mungkin main kayak atau apa kayak itu apa? Latihan yang paling berkesan ya mungkin waktu saya latihan sama Pak Thomas di lantai 3 gedung A. Jadi waktu itu kan saya speech-nya kalau offline itu kan kita nggak pakai mic kan gitu. Jadi latihan powernya harus keluar, tapi suara saya kan waktu itu istilahnya belum dapat lah untuk audiens sekelas aula. Nah, jadi setelah kalah itu pulang kemudian latihan itu teriak-teriak kayak gitu. Setelah itu baru dibuat naskah untuk speech-nya, kemudian di tempat yang sama latihan untuk naikkan volume suaranya untuk berdasarkan teks yang itu. Setelah itu baru menyesuaikan gesture, kemudian pronunciation dan lain-lain. Nah, dari situ baru mulai ada perkembangan peningkatan ranking istilahnya. Kan kalau dalam lomba itu kan kita di ranking. Awalnya mulai dari ranking bawah, mulai naik pelan, kemudian akhirnya bisa kita masuk. Ya, jadi usaha lah. Iya, usaha. Memang ada proses juga. Prosesnya itu nggak bisa langsung terlihat, harus lama, nggak bisa instan. Iya, nggak bisa instan. Instan aja Indomie perlu direbus 3 menit dulu kan. Iya, 3 menit. Kadang juga waktu masak Indomie kan nggak sabar, lama banget. Iya. Tapi nanti bisa proses. Kayak naik gunung sih kan. Iya. Capek. Tapi waktu udah sampai di atasnya, puasa. Nah, Kak Aldi sendiri kan menang lomba bahasa Inggris nih. Nah, kenapa enggak SMA atau apa? Kenapa bisa kuliah di jurusan matematika? Ya, jadi kalau matematika justru bahasa Inggris ini sebagai menurut saya istilahnya skill tambahan yang saya sadar bahwa itu skill tambahan yang perlu saya latih. Oh benar ya. Kalau dulu waktu SMK pernah lomba MTK juga apa ya? Waktu itu enggak pernah daftar, tapi waktu itu udah telat. Jadi udah enggak ada. Berarti untuk lomba di SMK sendiri cuma bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau lombanya matematika emang dari dulu saya dari SD. Istilahnya saya pernah ikut lomba di SD itu kalah kan. Nah, dari situ baru saya rasa kok apa sih yang membuat lomba kayak gitu tuh sulit gitu. Jadi saya mulai belajar, akhirnya tertarik gitu sama matematika, dan akhirnya sampai sampai di kuliah gitu. Bahasa Inggris sendiri itu skill tambahan. Jadi untuk apalagi kita mulai masuk abad 21 kan, perkembangan teknologi. Sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris sekarang udah simpel aja. Bisa dari internet ya. Dari sumber-sumber yang tidak harus buku, tidak harus guru juga. Ada yang belajar bahasa Inggris dari nonton film. Iya, juga ada. Lagu. Biasanya tuh fans Harry Potter. Iya. Yang pakai itu artinya English. Iya. Aksen Britishnya itu kan ada. Kalau misalkan kita nonton Harry Potter itu kan bisa kita pelajari dari situ juga. Jadi istilahnya kalau belajar bahasa Inggris itu nanti benefitnya kemana-mana. Bisa contoh mau pakai ke luar negeri, jalan-jalan kayak gitu kan bisa. Nah, dari Kak Ali juga tadi bilang waktu SD pernah lomba matematika. Nah, saya ini di SD banyak teman-teman saya yang ikut lomba tuh juara terus, dan ada yang ikut lomba tuh udah juara. Waktu SMP ya bisa dibilang masih sama-sama lah. Waktu di SMP tuh kayak roda berputar gitu. Iya. Yang tadinya gak juara tiba-tiba menang terus. Terus yang artinya tadi juara kayak ya sebenarnya pintar sih pintar, tapi cuma sebatas itu aja. Ya kita bisa lihat seperti saya juga yang di SMP ya
stuck off aja, nggak ngapa-ngapain, cuma ya bisa dibilang sekolah pulang. Sekarang lebih banyak kegiatan. Memang manusia ini butuh banyak sekali pengalaman. Kita belajar tuh dari pengalaman. Nah, kita bisa juga belajar dari pengalaman orang lain. Seperti kita mendengarkan cerita ahli tadi, dan juga dari orang lain juga, supaya kita tidak terjerumus pada hal yang sama. Oke Kak, next. Untuk semester, Kak Aldi sudah sampai semester berapa dulu? Sekarang semester 8. Semester 8 ya. Kalau setelah menyelesaikan pendidikan S1 nih, rencana mau lanjut apa? Lanjut atau kerja? Rencananya kalau saya nih mau melanjutkan, saya sementara persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke S2. Jadi dan saya juga nanti rencananya itu melanjutkannya ya secepatnya istilahnya. Namun kita tidak bisa mendahului istilahnya masa depan, hanya Tuhan, itu rahasia Tuhan. Tapi yang bisa dilakukan yaitu kita menyiapkan semaksimal mungkin untuk itu, sekemampuan kita. Berarti kali ini tipenya dulu suka kayak anak muda sekarang suka bucin kan? Bucin ya? Enggak ya sih. Enggak. Karena kalau dulu kan kita, kalau di SMK kita kan juga ini kan mayoritasnya laki-laki semuanya kan. Iya. Kemudian kalau saya memang datang ke sini tujuannya itu fokus fokus belajar dengan tanggung jawab beasiswa juga kan. Istilahnya kita harus tahu diri. Kalau kita di sini beasiswa ya kali enggak belajar. Iya, kalau enggak belajar terus hasilnya enggak maksimal, istilahnya coba kamu bayangin orang yang membayari kamu dengan bukan sedikit ya, itu kan biaya istilahnya kita tinggal terima 3 tahun masuk uang uang tanggung ya, sampai uang yang PKL yang kayak gitu-gitu ditanggung. Jadi ya kita enggak ini iya, istilahnya ada batas yang harus kita pasang supaya kita masih tetap on track sampai lulus dan memuaskan, istilahnya target yang dipasang oleh pemberi beasiswa itu bisa tercapai. Ya sebenarnya nggak harus dari pemberian beasiswa sih. Kalau yang lain juga kan dari biaya orang tua. Ya mungkin ya ada mungkin yang nyari uang sendiri. Cuma kan kebanyakan kan dari orang tua. Selagi kita bayangin orang tua kita yang kerja capek-capek, terus kita sekolah, kita bisa kalau enggak ini kan sama aja kayak cuma kan orang tua nggak menghargai itu. Iya. Kalau misal orang tua capek-capek kerja terus kita cuma di sekolah cuma tidur, pulang, diam, terus ya sampai rumah juga kita main gitu, ngopi, banget. Ya setidaknya kita punya sesuatu hal yang lebih lah di sekolah. Entah itu apa kayak ya bisa dari segala aspek. Intinya sekolah memang ya banyak orang sekarang berpikiran itu sih Kak, kayak sekolah tuh gak jalan kesuksesan, padahal pendidikan itu sebenarnya nomor 1 kan. Banyak ngapain sih ini kan sekolah gak bikin sukses, tapi kan disitu ada pendidikan supaya kamu tahu bagaimana nanti di dunia sukses itu bagaimana. Istilahnya gini, kalau dari pandangan yang kayak gitu ya, memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa pendidikan itu bukan sesuatu hal yang penting. Namun coba kita bandingkan, coba yang orang-orang yang lulus tanpa pendidikan ya, coba yang misalkan dia sudah terkenal tanpa pendidikan tuh misalkan terus misalkan siapa nih, Facebook nih yang Mark Zuckerberg misalkan, dia kan tidak selesai ininya kuliah. Tapi gini, ada berapa orang yang kayak gitu? Tapi kamu bisa jamin kayak gitu ya? Istilahnya kayak gitu. Kasarnya kalau misalkan orang-orang yang seperti itu tuh mereka ada terus dengan tidak menjalankan pendidikan, mereka bisa begitu semuanya. Maka istilahnya valid kan kalau misalkan kalimat yang bilang pendidikan itu tidak penting. Tapi istilahnya pendidikan itu membantu kita untuk memperbesar peluang kita untuk menjadi orang yang lebih baik, istilahnya memperbesar peluang kita, dan juga istilahnya bisa dibilang mencerdaskan kehidupan manusia. Maksudnya meluaskan pikiran kita nggak stuck gitu aja.
dengan kita mendapatkan pola berpikir yang baru, kemudian cara pandang yang lebih dewasa terhadap dunia itu kan melalui pendidikan. Atau yang paling sederhana deh, sebelum sebelum mereka menjalankan pendidikan, mereka menganggap mereka tidak tahu pendidikan itu penting atau tidak. Setelah selesai, mereka mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, mereka tahu pendidikan itu tidak penting dari mana? Setelah selesai pendidikan dulu kan, istilahnya begitu. Istilahnya kamu mendapatkan informasi itu dulu, baru kamu bisa menjudge bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, sebelum itu kan mereka tidak tahu. Iya. Paham nggak? Paham. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa pendidikan tidak penting, itu saya kurang setuju dengan hal tersebut secara pribadi ya. Karena itu memang menurut saya adalah fondasi yang penting untuk membawa bangsa kita ke jalan yang lebih baik. Kalau misalkan dilihat secara umum, moto Indonesia sekarang juga kan memajukan SDM kan? Iya kan? Iya. Ya banyak bahkan di negara mana ya lupa pokoknya intinya tuh mereka bilang kalau standar lulus ya di Indonesia tuh sama kayak standar di SMA gitu. Kalau kayak gitu saya kurang setuju ya. Karena gini, kita memiliki hasil lulusan yang baik juga dan bisa bersaing di tingkat internasional. Nah sekarang gini, kita lihatnya gini, kalau tanpa pendidikan kita kan tahun 2045 kan ada bonus demografi. Iya. Nah, bonus demografi itu istilahnya kayak orang-orang muda yang kayak Ariel kayak gini kan besok akan memasuki masa produktif kerja pada tahun itu kan 2045 kan kira-kira umur berapaan, 30-an kan. Iya betul. Nah, itu kan masa freshnya tenaga kerja. Nah, kalau misalkan kamu sampai usia seperti itu, namun kamu tidak memiliki bekal apapun, apa yang kamu bisa berikan? Ya ada kan? Kalau misalkan istilahnya kamu tidak mempersiapkan dari sekarang melalui pendidikan, nah tiba-tiba 2045, apakah kamu bisa menjadi berkah bagi bangsa atau malah menjadi beban? Ya, logikanya kayak gitu. Ya, pendidikan ya penting banget semua ya, dan yang sekarang sekolah tuh kalian tuh harus bersyukur banget kalau bisa kayak masih sekolah. Banyak anak-anak di Indonesia kan yang lain banyak yang nggak sekolah ya, pendidikannya putus mungkin gara-gara kenapa lah, banyak banget nggak sedikit. Nah kita yang sedang di sekolah kita bisa membantu mereka dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu aja udah memajukan bangsa. Karena kita nggak tahu kedepannya ilmu yang kita dapat itu jadi apa ya, bisa jadi lebih bahkan suatu yang hal baru di dunia kan, we don't know. Iya. Nah saat di SMK Sudirman ini punya guru favorit gak kira-kira? Guru favorit ya? Iya. Banyak sih sebenarnya. Oh banyak. Satu ya. Siapa ya? Siapa? Banyak soalnya, bahkan dulu tuh kan saya paling tidak suka PKN aja sampai ada guru favoritnya saya. Soalnya kalau saya mau bilang guru-guru di Wiskar ini hebat-hebat. Iya. Jadi dulu tuh ada bahasa Inggris, ada saya sama Bu Putri waktu itu, Pak Saiful Arif juga saya dapat, kemudian matematika ada Pak Didi, kemudian PPKN tuh ada Pak Hakim, kemudian banyak deh pokoknya yang saya favoritkan dengan pola mengajar yang membuat saya bisa mengerti tentang materi tersebut yang dibawakan istilahnya. Iya sih. Dan juga guru-guru di Indonesia kan juga tipenya banyak juga. Ada yang ya banyak lah itu. Ya. Ini detailkan. Nah, kalau kamu paling favorit itu gak ada? Pak Dwi. Iya. Oh. Dulu favoritnya kenapa? Kalau saya dulu tuh istilahnya gini. Waktu kelas 12 kan saya dapat sama Pak Dwi. Terus karena saya dipisahkan
dari kelas waktu itu. Istilahnya dalam pembelajaran itu kan ada, karena saya istilahnya lebih ini ya, lebih advance dibanding yang lain gitu. Jadi sehingga saya dapat pembelajaran di perpus dengan waktu yang lebih singkat gitu. Jadi dengan materi yang sama tapi saya tidak perlu masuk kelas gitu. Nah, itu kalau mungkin ya dengan treatment yang seperti itu gitu dari saya. Juga lingkungan di sekitar itu ngaruh banget. Iya. Ya kalau bisa ya kita selektif lah, yang istilahnya kita bisa pilih lingkungan yang baik kita juga. Misal ya sebenarnya bergaul dengan lingkungan bisa bilang nggak apa-apa, cuma kita apakah kita bisa bertahan dan survive ya. Nanti kalau Saring yang baik, yang tidak baik kita saring yang kita ambil yang baik, yang tidak baik kita pinggirkan. Tapi kan yang namanya manusia kan bisa berubah aja. Ntar ikut buruk juga gitu kan, rugi kebaikan kita yang sebelumnya. Nah, kan banyak yang bilang kan masa SMA atau SMK kan yang paling indah, memorable banget lah gitu. Nah, kira-kira momen apa yang pengen kita ulangi waktu di sekolah di SMK? Saudara, Momen yang pengen diulangi lagi itu mungkin study tour ya. Study tour. Kemana kak waktu itu? Waktu itu ke Malang, ke PT Piala Mas waktu itu. Jadi setelah itu ke PT Piala Mas, setelah itu kan explore Malang, makan apel Malang. Metik juga? Iya. Metik. Oh ya tadi. Setelah itu kan kalau di Malang itu kan di Batu itu kan ada kebun apel, kita boleh makan sempatnya tapi tidak boleh bawa pulang. Tapi kan iya benar. Nah, jadi itu kesempatan. Ya sebenarnya ya milih juga siapa yang bagus. Iya, yang bagus. Saya dulu juga pernah kan ambil makan gak suka terus kan waktu itu kan masih SD, masih bocil. Kita disuruh ngapain, tanya guru ngapain, petik apel. Ya udah petik. Teman saya ada tuh banyak petik gitu kan. Dimakan gak suka semua gitu. Tapi waktu itu saya dapatnya yang bagus-bagus semua. Mungkin agak ke dalam, jadi apelnya yang masih bagus-bagus, yang udah istilahnya udah ranum-ranum, udah besar-besar kan, makan yang penting udah rasain gitu. Sebelumnya nggak tahu kalau mau bawa pulang tuh bayar, kan dikiloin dulu kan. Iya, saya udah bawa banyak gitu. Kok ada ngeluarin uang gitu. Terus saya tanya guru, oh banyak jadi deh gitu. Jadi yang dipetik diapain? Dimakan sama teman-temannya. Teman-teman kan nggak ngapa-ngapain, pada makan. Terus karena habis itu kan ke tempat wisata, maunya kan uangnya ditujukan ke wisata. Main-main lah pokoknya, hemat gitu. Gak hemat sih, emang pengen boros tapi gak di tempatnya. Oh iya. Jadi waktunya habis seperti apa kemana? Ke ada taman hiburan ya, saya lupa ya namanya apa, itu yang ada Jaring Park. Iya, Jaring Park. Apa BNS yang di daerah Batu? Ada banyak sih, tidak cuma satu karena Jaring Park. Jaring Park bu. Gak diajak. Iya, gak diajak ya. Pokoknya di hari itulah dulu. Terus setelah itu udah ya sekitaran sehari ya Malang bagus ya. Sekitar 6 tahun lalu, jadi maafkan memang saya. Iya sih, emang ya saya sebenarnya agak jenuh di Kudus, kadang pengen jalan-jalan luar kota, walaupun di kota tersebut tuh gak ngapa-ngapain, cuma kayak itu kan melihat suasana baru hiburan kan, kayak sebuah hiburan tersendiri, merefresh otak dan lain-lain. Kesibukan yang ada di sekolah, kalian kan pasti kayak gitu. Iya. Oke, nah banyak yang bilang anak STM itu kan nakal, buta-buta nih. Nah, hal ini dan teman-teman bisa berprestasi, bagaimana caranya? Maksudnya membuat diri untuk termotivasi itu. Untuk anak STM
yang misalkan istilahnya pandangannya seperti itu, Iya. saya rasa enggak ya, istilahnya tidak semua seperti itu. Iya, semua. Atau juga kita kan sama-sama siswa yang berada di kalangan pendidikan yang semuanya sama-sama belajar untuk berubah menjadi lebih baik kan, dengan pengalaman yang didapat istilahnya mereka langsung disetel untuk langsung bekerja kan, seperti itu, untuk mengubah ekonomi juga. Jadi dari STM itu justru kalau saya pribadi, meskipun kita materinya di setting lebih banyak untuk praktik, namun kita bisa mendapatkan nilai plus dengan proses praktik tersebut. Disiplin Ya banyak juga ya ada lah hukuman-hukuman seperti satu ada kan di jurusan lain. Iya, tapi yang seperti itu tuh bukan ini ya, bukan istilahnya tidak, bukan hal yang bisa menurunkan kemauan kita dalam pembelajaran. Tapi gini, kalau dalam belajar itu kan kita memerlukan sebuah motivasi. Nah, tetapi dengan adanya istilahnya punishment and reward seperti itu, maka istilahnya kita akan lebih termotivasi untuk masuk dalam reward kan, tidak mungkin kita kan mencari punishment. Tetapi saya tidak pernah sih yang mendapat hukuman yang seperti itu, karena selama 3 tahun saya sekolah, saya tidak pernah mendapatkan tindakan yang istilahnya yang menunjukkan bahwa saya tidak disiplin. Nah, untuk itu kita juga harus ini kan, evaluasi diri kan, bagaimana caranya kita bisa berada tetap dalam track yang harusnya kita ada di sana, supaya kita bisa mengembangkan diri tanpa ada hambatan tadi gitu. Nah, dengan itu nanti pasti banyak manfaat yang harusnya kita dapat, yang targetnya untuk kita dapatkan pasti akan kita dapat. Contoh etos kerja dalam praktek itu kan kita nggak kerja sendiri kan, ada teman-temannya. Kalau biasanya kan kalau praktek kan dalam kelompok. Iya, dalam kelompok atau misalkan saling bantu seperti itu, ataupun praktik secara individu ya. Jadi kalau dulu di teknik pemesinan itu kan ada praktik mesin bubut, press, yang kayak gitu, itu kan ada sensi seperti itu. Nah, dalam kita ada di workshop di bengkel itu benar-benar kita dilatih untuk bagaimana cara atau situasi kondisi yang akan kita temukan ketika kita berada di industri kelak gitu. Jadi benar-benar kita istilahnya kita plus 1 poin di bagian hal-hal seperti itu dibanding anak-anak, misalkan kalau mau dibandingkan SMA, maka mereka memiliki keunggulan di sisi lain. Jadi kalau kita mau bandingkan SMA sama SMK itu istilahnya perbandingan yang tidak seimbang. Bukan tidak seimbang ya. Berarti kayak berbanding kebalik gitu. Bukan juga, istilahnya kayak dia perbandingan yang satunya satunya unggulnya di lain. Istilahnya bidang yang lainnya kita 2 bidang yang berbeda kita bandingkan gitu. Contohnya saja kayak matematika sama PKN kita bandingkan, itu kan iya kan tidak apple to apple istilahnya. Iya. Iya. Kadang aja kalau nggak paham matematika, tanya ke temen SMP yang di SMA, loh kok itu aja nggak paham? Kan gitu kan bidang saya. Simpel aja ya. Ya bener sih emang kalau hal kayak gitu. Ya pandangan orang mah ya banyak yang bilang saya ini, tapi ya emang kebanyakan dipersiapkan untuk dunia kerja, dan dunia kerja itu memang tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Banyak hal-hal yang tidak terduga lah dalam hidup. Kalau masa-masa berat bisa bilang kalau misal udah masuk ke dunia kerja kebanyakan, karena banyak masalah yang mulai bermunculan. Jadi ya kita bagaimana cara kita adaptasi harus survive dalam keadaan sesuai. Nah,
menurut Kaldi sendiri nih, kita kan sekolah SMK sudah kayak Kudus, terkenal lah di Kudus ya kan enggak. Nah kalau bagaimana perbandingan antara SMK Sudah Kudus dan juga SMK lain? Nah SMK Sudah Kudus sebenarnya sudah bisa dibandingin ke SMK Jawa Tengah sih sebenarnya. Perbandingannya itu bagaimana? Ya jujur kalau perbandingan kayak gitu saya nggak punya datanya, karena kalau kita membandingkan seperti itu kan harus ini ya secara objektif ya. Jadi yang jelas yang berdasarkan sepengalaman saya menjalankan aktivitas pembelajaran selama saya ada di SMK Wisuda Karya Kudus, kita memiliki berbagai macam kualitas dan fasilitas yang sangat mendukung, serta ekstrakurikuler juga banyak. Kita pokoknya istilahnya ide apa yang kita punya, setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin lakukan, selalu diusahakan untuk difasilitasi seperti itu. Jadi itulah SMK kita. Istilahnya yang menurut saya yang selama ini saya dapatkan istilahnya seperti itu. Misalkan kalau bahasa Inggris misalkan mau lomba itu pasti gila-gilaan supportnya dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris, kemudian Bapak Ibu guru bidang studi yang lainnya memberikan kita semangat, dukungan, kemudian dari sekolah memberikan support baik itu secara moral maupun material ya. Jadi kita dibekali yang benar-benar sampai siap, yang sangat siap, dan itu sangat-sangat kelihatan kalau ada effort untuk mau memberikan dukungan yang penuh terhadap peserta didiknya gitu. Itu kalau kita di SMK Wisuda Karya. Dan juga seperti acara ini guys, SMK podcast enggak, kebanyakan sekolah ada loh podcast. Nah SMK Wisuda Karya sendiri udah keren banget sebenarnya, ya kan? Iya. Pembinanya juga keren, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, untuk yang paling dikangenin nih, kan Kak Aldi kan udah kuliah di Kupang NTT Kabupaten. Pasti kan udah berapa tahun ya Kak? 12 tahun ada ya? Udah di Kudus 4 tahun. 4 tahun Bu ya. Berarti 2019 ya kan? Udah sampai 2020. Kira-kira yang dikangenin dari Kudus apa? Yang dikangenin dari Kudus tuh masih tahu telur ya. Telur. Terus letok, ya pokoknya seputar seputar ya makanan Kudus. Karena saya emang kalau keluar misalkan keluar kota atau keluar tempat-tempat yang lainnya itu saya cari duluan tuh kulinernya gitu. Malang itu kan saya cari duluan kulinernya, tapi kan gerakan kita terbatas ya karena kan saat itu cuma keripik gitu. keripik apel, keripik tempe kayak gitu. Jadi gitu. Kalau suasananya ya waktu saya kesini itu kan pertama kali kita istilahnya suasana yang ada di sekolah, istilahnya saya sangat nyaman pada saat pembimbingan lomba itu, karena kayak kita udah bukan sebagai guru murid tapi teman gitu kan. Keluarga juga saling support. Iya, saling support. Ada beban pikiran apa kita bisa curhat, seperti itu. Ya asik ya sedih. Iya, terlalu istilahnya kita bukan robot lah. Iya, kita dibuat enjoy dan juga kita bisa ya tidaknya kita otaknya fresh lah, bisa serius itu untuk mengikuti lomba itu. Kalau misal hal yang tidak dipaksakan memang kan kadang nggak baik. Iya, ada juga yang hal dipaksakan, tapi lebih baik sebebas-bebasnya. Emang asik sih guru-guru di sekarang mah. Nggak McD lagi kok. Kalau suasana yang paling dikangenin Kudus apa? Misal wisatanya? Kalau saya di sini jarang keluar ya. Iya. Fokusnya emang ke sekolah waktu itu kan sering belajar.
latihannya lebih sering makan waktu dari lombanya kan gitu. Iya latihannya. Nah, di sini tuh kan kalau lombanya misalkan masih 2 bulan atau 2 bulan itu atau 1 bulan tuh minimal. Jadi misalkan lombanya April, persiapannya udah dari Januari gitu. Jadi pokoknya apa ya? Iya, karena kita benar-benar mau mencari yang maksimal kan istilahnya. Saya kemarin lomba 1 hari ganti teks. Jadi udah Iya. belajar 2 minggu. Lomba apa tuh? Area music ya bu. 1 hari ternyata kan baru dikirimin rules-nya. Harusnya teksnya harus gini buat diri gitu. Diganti. Waktu lomba, udahlah. Teksnya diganti ya latihan sehari penuh sampai sore. Iya. Cuma Sehari penuh kan? Iya, sore cuma kan ya namanya udah dipersiapin yang ini tiba-tiba dia ganti kan ya juga nggak bisa kurang maksimal. Iya. Nggak maksimal seperti yang kalau kita sudah persiapkan 2 hari gitu. Karena untuk yang kita bisa bawa nama istilahnya yang piala banyak-banyak di sebelah itu kan di ruang wifi itu kan iya, dan lain-lain tempatnya itu kan kita perlu persiapan yang matang. Itu proses yang nggak sehari langsung jadi, tidak. Nah, untuk kali dulu pertama kali badan kudus apa yang ada di benak pikiran kali? Waktu pertama kali ke Kudus, ya tentu belum tahu siapa belum tahu ini jalan kemana, datang ke sekolah itu lewat mana. Dulu kan saya pertama kali itu kalau di sini saya tinggal sama perwalian, jadi saya sama Pak Tikno. Pastikno. Pak Tikno. Sama direktur. Kemudian diantar ke sekolah, jadi mulai eksplor pelan-pelan gitu jalannya ke sekolah. Iya, gak bisa sekali inget. Iya, ini lupa lagi ya. Iya, pasti. Saya minta 2 hari. Saya kan yang di Patima tuh ada 4 orang. Kami minta 2 kali diantar. Soalnya udah bisa ingat jalan kan. Nah setelah itu kan dari pemberi beasiswa kan kasih kendaraan sepeda. Nah dari sepeda itu baru mulai kami eksplor. Sini tembus Bogor, sini ke alun-alun, di sini ke mana gitu. Iya. Kemarin kan juga sempat ada yang anak beasiswa dari NTB, sebelahnya provinsi. Saya tanyain gitu, gimana nih di Kudus? Bahasanya omongannya juga bagus sih, beda sama orang sini gitu. Enak gitu loh ngomongnya gitu. Ya aksennya beda. Dia bilang ya perbandingannya maksudnya bisa dibilang jauh. Di sana kan ya bukan provinsi NTB-nya, bukan daerahnya dia. Ya, maksudnya desanya dia kan tinggal di daerah agak di sisi pantai gitu. Dan saya punya kadang memang pengen tinggal di daerah begituan, tapi yang mereka juga sebenarnya pengen ke kota gitu. Emang agak berlawanan ya. Jadi mereka bilang bagus, Kudus, asik gitu. Ceweknya cantik-cantik gitu. Di sini saya tanyain, di sini niat belajar atau apa nyari cewek? Belajar lah gitu. Oh ya udah bagus. Kirain emang kalau kayak gitu kan harus belajar, harus fokus. Pertama belajar sih. Kalau bisa dibilang ngejar cewek itu bisa dibilang itu sih kan. Kayak apa? Mawar sama kupu-kupu. Misal ceweknya ini gebrakan kupu-kupu nih. Mawar. Lebih baik kita memperbaiki spot bunga kita supaya nanti kupu-kupunya datang. Kalau pot atau bunga kita masih jelek, belum subur atau apa, kalau kita ngejar pasti kupu-kupunya bakal jauh lari. Jadi lebih baik kita fokus dengan diri sendiri dulu. Nanti juga jodoh akan datang dengan sendiri. Iya, datang sendiri. Oke nih Kak. Menurut Kak Aldi, orang yang paling berjasa hingga Kak Aldi lulus di SMK Kudus siapa? Orang tua pasti. Orang tua. Kalau saya kan
meskipun saya di sini, tapi benar-benar dukungan secara moral itu masih tetap dibutuhkan, karena kita bukan cuma kita istilahnya dengan segala pencapaian yang kayak tadi sudah kita bahas itu bukan hanya ketawa-ketawa terus kan. Iya. Nah, pasti ada masa doanya. Iya. Apalagi seleksi yang waktu beasiswa itu kan juga Iya. gak gampang kan, seleksinya dari ke banyak orang juga. Iya, istilahnya kayak kita di sini tuh ada tekanan, nah Iya. seperti itu kan untuk bisa bangkit kembali itu kita butuh orang-orang yang bisa mendukung kita. Tapi di sini tuh kembali lagi, kalau dari sini itu tuh guru-gurunya selalu mendukung kita. Iya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya langsung cerita, nah, kayak gitu pasti akan ada solusinya. Jadi istilahnya saya enjoy sekali di sini. Sangat selama 3 tahun itu prosesnya memang benar-benar sangat luar biasa. Semoga enjoynya keterusan sampai mau bikin rumah di Kudus. Iya, tadi yang bilang katakan, dan juga banyak orang kan dari berbagai aspek tuh. Artinya kan semua orang nggak sama. Dan juga banyak masalah-masalah hidup yang mereka hadapi. Nah, banyak ada yang orang makan di KFC itu adalah hal yang bahagia buat mereka. Terus ada yang ngejudge nih, makan di KFC doang kok seneng sampai segitu. Kan standar bahagia orang tuh beda ya. Yang berhak menilai ya bukan kita, Tetapi yang menjalani itu dia yang merasa bahagia, yaitu urusan dia. Dan juga kalau kita berbuat apapun belum tentu orang suka. Seperti halnya acara ini. Kita buat acara ini sebenarnya bagus, tapi belum tentu ada aja orang yang nggak suka. Pasti ada aja orang yang ngejudge. Kayak misal dua pasangan suami istri naik unta, untanya nggak dinaikin, dibilang ya kok nggak dinaikin, terus punya unta buat apa kalau yang laki naik juga istrinya kok itu, kalau yang istrinya naik ya kalau ketika dua-duanya naik kasihan untanya gitu. Emang kalau kita berbuat apapun pasti ada aja orang yang kalau mau berpedoman dari pandangan orang, memang kita nggak ada yang benar. Jadi memang itu semua harus kembali ke diri kita sih, bagaimana cara kita memanage diri kita sendiri supaya kelaknya pada saat kita bersosialisasi kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang diinginkan orang lain. Iya. Lakuin hal yang harus punya prinsip lah istilahnya. Lakuin apa yang kita suka aja dah. Dan itu titik aja, juga usah mikirin omongan orang lain. Kebanyakan sekarang kan gitu kan. Ya, ngomong apa? Aku di sekolah diginiin sama temanku gitu. Diomong-omongin aku gini gitu. Ya kan itu kan serah kamu, kalau hasilnya itu gak mengganggu orang lain ya udah. Nah, menurut kakak, kan teman sekolah pasti ada aja yang bullying nih. Nah, menurut kakak bagaimana tentang bullying yang ada di sekolah? Bullying yang saya lihat, karena saya juga pernah sih dibully, misalkan ya bully yang saya dapat kalau di sini tuh contohnya kamu sekolah kok sekolah ndak bayar kok, kayak istilahnya kayak sombong gitu. Istilahnya kayak kalau di kelas tuh kan saya kan kalau ada apa-apa kan saya kan ketua kelas istilahnya gitu, informasi apa-apa kan saya informasikan. Nah jadi kalau mau dibandingkan itu kan mereka pernah yang bilang sekolah ndak bayar kok kayak gitu. Cuman saya ndak ambil pusing. Kenapa? Karena saya paham bahwa apa yang saya dapat, beasiswa yang saya dapat itu saya tidak dapatnya dengan ngemis-ngemis. Tapi iya, ada gampang. Itu saya dapat dengan perjuangan yang susah, dengan istilahnya harus diseleksi dengan beberapa orang. Nah jadi ya tidak apa-apa. Nah nanti kita bisa menunjukkannya dengan kualitas yang kita punya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau bullying yang seperti itu tuh nggak perlu ditanggapi.
Nah, sekarang tinggal bagaimana nih cara kita untuk menyikapinya itu. Tergantung kasus bulinya masing-masing kan. Nah kalau saya memang seperti itu caranya saya tidak terlalu berpikir bahwa hal itu mempositifkan saya istilahnya. Masih saya tidak kurang di piring kan istilahnya. Tapi kan banyak istilahnya orang mental beda-beda. Iya. Ada yang diginin aja udah baper banget. Iya. Tapi ya kalau dalam kehidupan gimana ya istilahnya? Circle saya lah, Nah, ya kalau masalah ngejek tuh kayak udah saya bilang hal yang biasa, maksudnya kayak dibuat bercanda. Cuma ya tergantung kita menyikapinya. Kembali lagi kalau kita agak baperan ya itu buat dibercandain ya kita tawa sama-sama gitu. Bukan jangan sekali-sekali kan mau bully itu untuk memojokkan satu pihak terus-menerus. Walaupun dia mukanya kayak hahaha gitu. Ya di belakangnya enggak tahu. Iya, sakit. Memang bully itu memang harusnya enggak boleh. Tidak ada istilahnya, tidak ada kebenaran untuk bully itu. Memang kalau kita kita membuli orang itu kan dampaknya mental. Iya. Kita tidak tahu apa yang kita tanam melalui kalimat-kalimat yang diutarakan pada saat membuli itu, dia bisa berkembang ke hal yang lebih negatif di masa yang akan datang dan merusak dia pelan-pelan dari dalam kan. Nah, itu yang dampak-dampak seperti itu yang harusnya kita lebih bijaksana lah istilahnya, apalagi sebagai anak-anak yang berada dalam satuan pendidikan, istilahnya orang anak sekolah, kita dapat privilege, keuntungan untuk bisa bersekolah, istilahnya tahu diri dan berkembang dan bersosialisasi lah seperti istilahnya normal lah, jangan terlalu yang buat macam-macam gitu. Yes. Emang mental orang beda-beda. Udah itu aja orang mentalnya beda-beda. Kita lihat dulu lah orangnya sebelum kita bully, jangan asal orang kita bully. Kalau ada gimana ke depannya ya yang salah siapa kalau nggak kita gitu kan. Nah waktu Kak Aldi Kudus nih itu pulang gak sih, maksudnya waktu liburan itu pulang ke Kupang itu atau pulang jadi dapat jatah. Jadi beasiswa saya tuh dapat jatah tiket gratis untuk pulang. Jadi setiap tahun itu liburan gitu. Jadi yang biasa saya ambil tuh waktu ini Natal, libur Natal gitu saya pasti pulang. oh. Kalau Kak Aldi bisa time travel nih ke 10 tahun yang lalu, siapa tahu bisa ketemu sama Kak Aldi versi 10 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang pengen Kak Aldi sampaikan? Yang pengen saya sampaikan ya, saya ingin berterima kasih. Terima kasih sudah mau berjuang bersama saya. Tapi gini, istilahnya kalau kita mau membandingkan dengan 10 tahun yang lalu, memang itu semuanya berjalan sesuai masanya gitu. Jadi tidak bisa juga kalau misalkan saya udah bilang bahwa saya yang 10 tahun lalu lebih buruk atau saya yang 10 tahun lalu lebih baik atau stagnan, itu tidak bisa juga ya, karena masing-masing itu berjalan sesuai pada masa dan kondisi. Nah, tinggal istilahnya kita punya efek domino yang pelan-pelan itu dia akan tertabung gitu. Apa yang kita buat sekarang, kita harus berpikir bahwa hal itu akan menimbulkan apa di masa yang akan datang. Dan kalau misalkan hal tersebut baik, kan bersyukur. Kalau tidak, maka sama saja dengan kita pelan-pelan menghancurkan diri kita sendiri. Belum tentu juga gimana ya, kalau dulu kita menyerah, dulu itu juga Kak Aldi bisa menjadi sekarang ini. Jadi intinya semuanya tuh harus disyukuri. Memang kadang masalah tuh bikin kayak misal gitu, tapi setidaknya kita sudah bersyukur dan berusaha lebih baik ke depannya. Dan juga ketika seorang manusia berbuat salah, kita harus bisa memaklumi dan memaafkan. Karena kalau kita tidak begitu, siapa tahu dia tidak ingin berubah gini aja. Dan ketika kita memaafkan, siapa tahu dia bisa berubah menjadi lebih baik untuk depannya. Nah, untuk sendiri nih, pesan-pesan Kak Aldi buat adik-adik yang
sedang menjadi pelajar di SMK Jakarta Kudus, kira-kira apa? Buat adik-adik yang sekarang di SMK Wisuda Karya Kudus, tekunilah apa yang sedang ditekuni, bahwa proses itu sesuatu yang sangat berharga, yang percayalah kalau dilakukan secara maksimal pasti pada masa yang akan datang kalian akan merasa berterima kasih kepada kalian yang sekarang yang sementara menjalani proses ini, karena hal tersebutlah yang akan kalian nikmati di masa yang akan datang. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Aldi atas waktunya. Dalam podcast ini kita bisa ambil dari kisah Kak Aldi untuk motivasi kita kedepannya supaya lebih semangat lagi dalam belajar, mengikuti lomba dan aktif dalam kegiatan, karena siapa tahu hal itu bisa menjadi bekal kita buat masa depan. Karena Kak Aldi asalnya lustring, jadi katanya dulu minstrik ini Kak, lomba di kuliahnya. Iya. Minstrik lomba di kuliah loh guys, keren banget. Jadi banyak hal-hal, aspek-aspek kehidupan yang penting sih ya. Tapi kita belajar dari pengalaman seseorang, kita introspeksi, belajar dari kisah seseorang itu bisa membuat kita lebih motivasi dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, makasih Kak Aldi buat waktunya. Oke, kira-kira Kak Aldi ada quote of the day nggak buat sobat-sobat gitu? Quote of the day ya. Karena kebanyakan yang dari tadi kita bahas tentang pendidikan ya, jadi saya ambil quote-nya Nelson Mandela aja tentang pendidikan. Jadi Nelson Mandela bilang, education is a powerful weapon for us to change the world. Jadi pendidikan itu senjata yang paling kuat untuk kita dalam mengubah dunia. Itu aja sih. Ditingkatkan pendidikan kalian dan juga belajar enggak seharusnya. Kalau lain bisa aja kan belajar menyikapi lebih dewasa atau apa. Jadi segitu aja untuk hari ini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Nah, kita bakal bawa tamu-tamu yang keren-keren nih, alumni SMK Karya Kudus yang sudah mungkin berkarir di dunia kerja. Oke, saya Bisa Arumasi dan Kak Aldi mohon pamit dan see you guys, dadah.